Perkenalkan, saya Willy Baldanona dari SMA Negeri 1 Kota Tambolaka. Saya Mami Yuliani dari SMP Negeri 4 Laura. Saya Yosef Bilimalo dari SMP Katolik Plus Kasimo. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik, selamat malam Ibu Mami. Selamat malam Pak Ose. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ose. Pak Ose bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik Ibu. Sebelum memulai percakapan kita pada malam hari ini Ibu, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Dan tentunya dalam proses coaching nanti Ibu jangan lupa untuk menerapkan prinsip coaching, kompetensi inti dan alur kita yang meliputi tujuan yang berikut itu menguraikan identifikasi, yang berikut itu rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Boleh ya Bu? Ya boleh Pak Ose. Nah, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Pak Ose, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari kedua kompetensi yang Ibu sebutkan tadi itu, nah itu baik dan luar biasa. Nah, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dari dua kompetensi ini Ibu, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang itu ingin kembangkan dalam proses coaching nanti? Yang secara spesifik ingin saya kembangkan yaitu mengenai mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Ose. Oh baik Ibu. Ini pertanyaan saya yang terakhir. Perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang terkait indikator ketercapaian yang menjadi tujuan dalam proses coaching nanti Ibu? Saya harapkan nanti saya bisa menerapkan alur tirta, tentunya dengan teknik rasa. Kemudian saya harapkan juga coach saya bisa menemukan solusi-solusi atau ide dari permasalahan yang sedang dihadapinya Pak Ose. Baik Ibu, itu ide yang sangat bagus. Semoga dari indikator keberhasilan yang telah Ibu sampaikan terkait prosesnya yang meliputi alur tirta, kemudian ide-ide coach dapat diambil dengan sangat maksimal. Semoga dapat tercapai dari proses coaching nanti ya. Hanya itu yang ingin saya tanyakan Ibu. Dan semoga indikator ketercapaian atau keberhasilan yang telah Ibu sebutkan dapat tercapai. Baik, silakan dimulai proses coachingnya Ibu. Baik Bapak, terima kasih. Baik Ibu, silakan. Selamat malam Ibu Wildi. Selamat malam Bu Mami. Apa kabarnya Ibu Wildi? Kabar baik, Bu Mami sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Wildi. Oh iya Ibu Wildi, ini tadi barusan Ibu WA terus minta ketemuan. Kira-kira ada apa ya Bu? Saya jadi penasaran ini. Oh iya, begini Bu Mami. Saya itu sekalipun tadi Bu Mami tanya saya katakan bahwa saya itu baik-baik saja. Sebenarnya saya itu lagi galau Bu Mami. Karena di sekolah saya itu banyak kelas kosong. Kesian kan, banyak anak-anak sudah datang di sekolah jauh-jauh dari kampung, kemudian mereka jalan kaki sampai di sekolah mereka tidak dapat pelajaran, kelasnya kosong. Begitu Bu Mami. Oh, ada permasalahan kelas kosong. Mohon maaf Ibu Wildi, maksudnya kelas kosong ini kelas yang bagaimana ya Ibu Wildi? Nah begini Bu Mami, kelas kosong itu karena guru tidak masuk. Atau guru ada di sekolah pun guru tidak masuk di dalam kelas.
sehingga kelasnya kosong Bu Mami. Oh, jadi seperti itu. Kira-kira tujuan Ibu mengajak saya berbicara, berdiskusi ini kira-kira apa ya, Bu ya? Baik Bu Mami. Saya itu mau mencari kira-kira mungkin ada tips atau ada langkah-langkah yang baik supaya saya bisa menyelesaikan kira-kira solusinya bagaimana ya supaya sekolah saya itu jangan kosong kelasnya. Begitu Bu Mami. Ya, baik. Dari permasalahan yang sudah Ibu jelaskan tadi, masalah adanya kelas kosong, kira-kira penyebabnya apa Bu ya? Penyebabnya itu tadi Bu Mami. Karena guru-gurunya tidak masuk, mungkin karena urusan pribadi, kemudian mereka tidak masuk atau juga mungkin ada yang sakit lalu tidak masuk. Kemudian tidak masuk pun tidak kirim tugas, sehingga kelasnya kosong Bu Mami. Begitu. Oke, lalu kondisi ideal yang Ibu harapkan kalau misalnya ada kelas kosong itu seperti apa Bu? Saya mengharapkan supaya kalau Bapak Ibu guru tidak masuk sekolah itu perlu menunggu tugas sehingga anak-anak atau murid-murid kita itu tetap terisi sekalipun mereka nanti akan ditemani oleh guru piket atau guru BK ataupun wali kelas. Mereka tetap kelas mereka tetap terisi. Yang kedua, saya mengharapkan supaya kalau bisa meminimalisir ketidakhadiran di sekolah. Kalau memang urusan pribadi itu tidak terlalu mendesak, itu Bapak Ibu guru bisa mengurangi itu sehingga anak-anak itu tetap mendapat pelayanan dalam pembelajaran di kelas tetap ada. Begitu. Dari kondisi ideal yang sudah Ibu jelaskan tadi, saya jadi penasaran, persentase kehadiran guru di kelas ini kira-kira berapa Bu ya dalam bulan ini? Baik Bu Mami, kalau saya melihat kalau ditargetkan itu kehadiran guru di sekolah itu sekitar 70%. Ya. Oh, berarti sekarang kehadirannya sudah 70%. Lalu kira-kira Ibu ingin meningkatkan ke berapa persen? Saya mengharapkan idealnya itu 90% bahkan 100% berada di sekolah dan di dalam kelas. Baik sekali, target yang sangat baik ya Ibu ya, yang sangat ini. Kemudian kira-kira dari permasalahan yang sudah Ibu jelaskan tadi, solusi atau langkah apa yang sudah Ibu laksanakan? Ketika kelas kosong, solusi yang saya lakukan itu bisa meminta kepada guru BK bisa mengambil alih. Kemudian yang kedua bisa meminta supaya peserta didik atau kelas yang kosong itu bisa ke perpustakaan untuk mengatasi itu, atau juga wali-wali kelas bisa menangani kelas-kelas yang kosong. Begitu itu. Baik. Kira-kira selain solusi tadi ada strategi lain yang Ibu akan laksanakan? Strategi yang saya mau lakukan karena saya melihat kelas ini sering kosong, maka dalam waktu dekat ini saya akan bertemu dengan kepala sekolah sebagai pimpinan, kemudian bisa berdiskusi untuk mencari tahu jalan keluarnya seperti apa sehingga bisa mengatasi kelas yang kosong. Seperti itu. Kira-kira itu tadi strategi lain yang Ibu akan terapkan ya. Kemudian kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan dukungan setelah saya bertemu dengan kepala sekolah nanti, kepala sekolah tanggapi dengan cepat, kemudian segera mengambil langkah konkret dalam waktu dekat ini, kemudian kalau bisa dengan rapat secepat mungkin, sehingga apa yang saya inginkan atau program yang saya inginkan itu saya bisa demonstrasikan dalam rapat kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran, kepada wali-wali kelas, kemudian kepada guru BK, bahkan tiket, sehingga bisa mengatasi masalah yang kami hadapi. Bagus sekali Bu. Lalu bagaimana cara Ibu memastikan apakah programnya Ibu ini berhasil atau tidak? Melihatnya dari mana Bu? Baik Bu Mami.
setelah bertemu dengan kepala sekolah dalam waktu dekat nanti, kemudian setelah dalam keputusan rapat sudah diambil keputusan, maka ya sebagai fungsi kontrol saya menggunakan buku kontrol piket, sehingga dalam rekapan itu saya bisa melihat kira-kira kelas mana yang terisi 100% dan kelas mana yang tidak mengisi. Dari buku kontrol dengan jurnal kelas itu kan saya bisa melihat dari situ. Kira-kira waktu yang dibutuhkan berapa lama ya Bu ya kira-kira? Untuk bertemu dengan kepala sekolah dalam rangka mengatasi masalah ini, besok saya langsung bertemu dengan kepala sekolah. Kalau begitu dari percakapan kita ini kira-kira apa yang Ibu dapatnya? Baik Bu Mami, setelah kita berbincang-bincang, awalnya saya galau, tapi setelah kita bincang-bincang dalam pertengahan itu saya menjadi merasa lega, karena ada sudah menemukan dengan sendirinya, saya menemukan ada gambaran untuk mengatasi masalah ini atau mendapatkan pencerahan untuk menyelesaikan masalah ini. Baik Ibu, semoga nanti permasalahan Ibu di sekolah dapat terselesaikan berdasarkan solusi-solusi yang akan Ibu tindak lanjuti. Kira-kira saya boleh juga dengarkan cerita kelanjutannya. Oke, baik Bu Hamid, dengan senang hati nanti setelah program ini berjalan, kemudian hasilnya seperti apa, nanti saya akan cerita dengan Bu Mamit lagi. Kita kan masih bertemu lagi di Lokakarya 4 nanti ya. Nanti saya akan menyampaikan atau menceritakan hal ini kepada Bu Mamit. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bu Mamit. Selamat malam. Selamat malam. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Ada beberapa catatan saya, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang Ibu lakukan dan indikator kesulitannya saat coaching apa yang terlaksana dan proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Baik Bapak. Jadi menurut saya tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan coaching. Menurut saya tadi saya juga sudah menerapkan alur tirta dengan teknik rasa, dan menurut saya juga saya sudah menerapkan kompetensi inti dalam coaching. Baik Ibu, apa yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya. Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, kompetensi inti coaching sudah terlihat dan alur kita sudah Ibu terapkan. Berdasarkan pengamatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Saya ada pertanyaan terakhir ini Ibu. Berdasarkan hasil coaching, tadi kira-kira kompetensi mana yang Ibu harus kembangkan? Menurut saya kompetensi yang harus saya kembangkan ini tentang kehadiran penuh Pak. Karena menurut saya dengan kehadiran penuh saya nanti bisa mendengarkan keluhan dari coach saya, sehingga nanti saya bisa menggiring dengan pertanyaan berbobot yang saya berikan Pak. Baik Ibu, semoga proses coaching yang Ibu lakukan ke depan lebih baik lagi. Baik Bapak, terima kasih. Amin. Demikian dulu observasi kita pada malam hari ini Ibu. Selamat malam. Selamat malam Pak Use.